Halo, jumpa lagi bersama saya Junior Fikri Abdillah, tentu saja di Cycling Channel Indonesia. Kembali lagi saya hadir untuk menyapa kalian, untuk memberikan kalian berbagai tips menarik seputar sepeda, khususnya tentang road bike. Bagi kalian para pemula, ini sangat bagus untuk progres latihan kalian secara online ya, bisa dibilang, karena kalian bisa dibilang tidak perlu datang ke pelatih terdekat, cukup saksikan video ini bisa menambah ilmu kalian tentang road bike. Kali ini saya akan membahas tentang tips sprint, karena sebenarnya saya sudah sering sih bahas tentang tips sprint ini. Sebelum video ini itu sudah ada 3-4 video gitu tentang sprint. Tapi di video kali ini saya akan lebih memperjelas tips yang pernah saya sampaikan dulu, karena saya rasa video yang dulu itu kurang jelas ya. Memang kita dulu keterbatasan alat, dan sekarang bakal kita perjelas semaksimal mungkin buat kalian. Dan saya rasa video ini akan agak cukup panjang, karena kita akan jadikan satu semua tips sprint yang secara pribadi saya peroleh sendiri ya. Dan menurut saya juga bagus, progresnya bagus buat diri saya saat sprint, dan mau saya bagikan ke kalian. Sebelum kalian video kali ini, jangan lupa untuk kasih like dan tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya channel kita makin berkembang dan bisa terus memberikan informasi bermanfaat buat kalian. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai CCI tipsnya. Oke, tips sprint yang pertama adalah sebelum kalian mulai latihan di atas sepeda, kalian harus mengutamakan latihan fisik terlebih dahulu. Tentu saja latihan fisik yang dikhususkan untuk memperkuat otot kaki ya. Karena saat kita sprint, yang paling terasa itu otot kaki ya. Otot kaki ini paling terasa. Maka dari itu saya anjurkan kalian untuk latihan fisik dulu, latihan memperkuat otot kaki dulu. Dengan caranya gimana, Bang? Latihan fisik ada berbagai macam ya. Tapi yang saya praktekkan dari dulu memang adalah yang paling penting itu jogging ya. Kalau saya dulu jogging pribadi sih 5 kilometeran. Tapi buat kalian nggak perlulah jauh-jauh kayak gitu. Kalian untuk 2 kilo aja sudah cukupan ya. Jadi 2 kilo aja cukup buat kalian. Kemudian selain jogging, saya juga melakukan latihan yang disebut squat jump ya. Squat jump itu yang duduk berdiri itu loh coy ya. Jadi itu kalian latihan sehari 100 lah. Kalau kalian masih belum kuat 100, itu kalian bisa mulai dari 50 dulu ya. Ini juga bisa kalian kombinasikan pakai latihan beban juga. Jadi squat jump sambil pakai beban. Tapi buat kalian yang baru mulai, saya sarankan jangan pakai beban dulu, kecuali kalau kalian sudah bisa squat jump lebih dari 100 kali dan kalian rasa itu sudah cukup enteng, kalian bisa mulai menambahkan beban saat latihan squat jump. Kenapa saya mengajarkan latihan fisik terlebih dahulu? Supaya apa? Semua olahraga harusnya kita mulai dengan pemanasan ya. Terlebih saat kita latihan sprint, supaya mencegah otot kaki kalian yang mengalami nanti kram ataupun cedera lain ya. Karena kalau otot kita belum panas terus kita paksakan latihan sprint, kan latihan sprint kan bisa dibilang cukup berat kan, karena kita harus memaksimalkan tenaga kita kan. Jadi kalau kita tidak mulai dengan fondasi fisik yang bagus, nanti bisa menjadi cedera atau malah kram saat kalian latihan. Dan saya tidak ingin itu terjadi pada kalian. Saya ingin kalian latihan dengan bagus dan maksimal mungkin. Oke, tips yang kedua, kita sampai ke prakteknya ya. Jadi setelah latihan fisik tadi selesai, waktunya kita sekarang latihan mulai prakteknya ya. Jadi mulai di atas road bike kalian. Saya biasanya bagi dari beberapa porsi latihan sprint ya. Saya dulu porsi yang pertama adalah dengan latihan mengandalkan patokan tiang lampu di jalan gitu kan. Kalau kalian latihan sprint, usahakan mencari tempat yang bagus buat kalian latihan, yang menunjang latihan kalian. Misalkan jalan seperti saya ini kan, jalannya kan sepi, lurus, dan jalannya itu bagus kan. Ya walaupun agak rame kalau pagi gini kan, kalau sudah siang kan agak sepi gitu kan, jadi aman. Kalian bisa digunakan patokan lampu atau tiang listrik seperti yang ada di belakang saya ini ya. Jadi buat kalian yang pertama kali sprint, kalian bisa mulai dari sprint 200 meter, 300 meter, sampai 500 meter. Kalau menurut kalian porsi tadi sudah lumayan enteng dari tahapan kalian latihan, kalian bisa mulai dengan 1 kilo ataupun 1,5. Jangan sampai 2 kilo, 5 kilo lah, karena sprint itu nggak perlu lama-lama sebenarnya. Kalau yang lama-lama itu namanya interval ataupun latihan kayak individual time trial gitu kan. Kalau sprint, saya rasa cukup kalian latihan seperti saya tadi. Saya anjurkan 200 sampai 300 meter dengan beberapa porsi tambahan. Jadi misalkan pertama kalian cuma bisa 200 meter maksud saya. 200 meter, atau kalian patoki dengan tanda-tanda seperti tiang listrik ya. Kalau ada 5 tiang listrik, untuk latihan pertama kalian mungkin bisa menyentuh tiang listrik pertama.
Jadi di latihan kedua kita harus bisa lebih dari tiang listrik pertama, misalkan langsung kita kedua, ketiga, atau bahkan kita bisa lebih jauh lagi. Jadi latihannya itu bertahap setiap hari ya, jangan langsung memaksakan diri langsung bisa beberapa ratus meter gitu kan. Kalau latihan ini saya rasa jangan memaksakan diri, cukup untuk melihat kemampuan fisik kita. Kita mampunya segitu ya kita fokus ke segitu dulu. Oke, jadi kalau latihan porsi pertama ini dengan memanfaatkan patokan atau tanda, kalian bisa buat sendiri juga bisa, pakai patokan lampu juga bisa, pakai patokan tiang listrik juga bisa. Yang terpenting jarak harus kalian perhatikan ya, jangan malah menurun ya. Dari progres latihan setiap harinya juga harus menanjak lah, harus bertahap. Setelah hari pertama 100 meter atau 200 meter, latihan ketiga bisa tambah 300 meter atau bahkan 500 meter. Ya, ini penting banget buat latihan sprint. Oke, porsi yang kedua ini adalah latihan interval. Ya, latihan interval ini adalah latihan dengan jarak waktu yang sudah ditentukan, tentunya dengan kecepatan yang konstan atau stabil ya. Misalnya kalian patok dengan waktu 20 detik ya. Terus kecepatan kalian juga harus konstan. Misalkan kecepatan kalian 40 sampai 45 itu harus konstan selama 20 detik. Entah itu nanti nyampe jarak 500 meter ataupun bahkan 1 kilo gitu kan. Jadi latihan interval ini penting buat menahan kaki kalian nanti kalau sprint biar nggak cepat capek ya, karena latihan interval ini juga bisa menguatkan otot paha juga. Untuk pemula latihan interval ini bisa kalian mulai 20 detik sampai 30 detik saja dengan kecepatan variasi 40 sampai 45, yaitu kalian tahan dengan waktu interval seperti itu. Atau nanti kalau kalian sudah kuat bisa kalian tambahkan sendiri, misalkan nanti semenit, kalau kalian kuat nggak masalah ya. Tapi jangan sampai berjam-jam karena latihan interval nggak ada yang segitu. Mungkin latihan interval yang saya tempuh mungkin paling lama itu nggak 1 menitan ya, dan itu pun dengan kecepatan yang juga konstan dan stabil. Oke, tips yang kedua adalah latihan long sprint ya. Mungkin ini cukup tips yang saya ciptakan sendiri ya. Long sprint ini kalian sprint dengan jarak yang ditentukan, bisa 500 meter ataupun bahkan 1 kilo. Tapi untuk kecepatannya kalian bisa menanjak kecepatannya ya. Kecepatannya misalkan dengan jarak yang sudah ditentukan tadi, misalkan 1 kilo ya, kalian latihan sprintnya itu nggak pakai kalian langsung genjot cepat, nggak pakai. Jadi kecepatannya itu naiknya itu bertahap ya. Misalkan dari pertama kalian ke 40, 45 mentok sampai terakhir sprint, itu baru kalau kurang 200 meter ataupun kurang 300 meter kalian bisa langsung maksimal kekuatan kalian semaksimal mungkin. Mungkin kecepatan paling cepat bisa nyampe 55 sampai 60 km per jam, tergantung kekuatan kalian ya. Jadi sprintnya ini kecepatannya nggak konstan tapi menanjak kecepatannya, mungkin dari kecepatan 40 sampai 60. Jadi long sprint ini kalian bisa tentukan jarak untuk pemula 1 kilo aja, nggak perlu jauh-jauh, dan kecepatannya itu harus menanjak, jangan malah menurun ya. Jadi misalnya kalian untuk pertama di 500 meter pertama kalian bisa menempuh 500 meter dengan kecepatan 40, itu terus kemudian 500 ke depannya selanjutnya itu kalian tambah 45 atau bahkan 50, dan kurang 200 meter terakhir mungkin kalian bisa maksimalkan sprint kalian dengan sekuat tenaga ya. Misalkan kalian dapat kecepatan 55 sampai 60, dan itu diulang-ulang ya, jangan cuma kelihatan sekali, karena ya percuma kelihatan sekali. Dan latihan ini progresnya juga akan bertambah kalau latihan kalian rutin dan disiplin. Oke, tips yang ketiga adalah latihan di jalan yang rolling ya. Jalan yang rolling ini gimana bang? Jalan rolling ini adalah jalan kontur jalanan yang ada datarnya juga dan tanjakannya, jadi jalannya itu bergelombang ya. Tapi di daerah kalian susah untuk mendapatkan daerah seperti itu. Kalau di daerah saya kan lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian nggak nemu jalanan rolling, kalian bisa pergi ke daerah pegunungan daerah kalian, pasti ada jalanan rolling. Latihan di jalan rolling ini bisa disebut latihan yang menurut saya paling sakit sih ya, walaupun jalan rolling itu didominasi turunan sama tanjakan. Kalau menurut kalian mungkin kan makin enteng kan kalau kita latihan rolling karena dibantu dengan turunan. Tapi jangan salah, itu malah yang makin sakit, karena kita habis turunan kita langsung melahap tanjakan, dan itu langsung ke kaki itu langsung kayak narik gitu ya. Jadi bisa dibilang latihan rolling ini latihan yang paling sakit ya di progres kakinya. Kalau kalian nggak nemu jalan rolling di daerah kalian bisa manfaatkan flyover atau jalanan yang naik di kota-kota kalian. Kalau kalian di daerah Jakarta ataupun kota-kota mungkin yang besar gitu kan, karena banyak flyover kan ya. Kalau di daerah saya kan juga flyover mungkin ada 2 atau 3 gitu kan. Cuma saya lebih seringnya ke daerah pegunungan karena di sini kan didominasi pegunungan ya. Jadi latihan rolling ini kalian bisa latihan rolling dengan kecepatan yang stabil. Misalkan 40, kalian coba turunan sama tanjakan itu ya.
Jadi progres latihan rolling ini paling sakit dan juga paling cepat sih. Oke, tips yang keempat atau yang terakhir adalah dengan passing ya. Dengan passing ini maksud saya adalah dengan passing sepeda motor, atau mungkin kalian bisa cari passing teman kalian ya. Namanya itu kayak kalian ajak teman kalian buat tanding gitu sih ya. Kalau kalian nggak punya teman tanding sih, lebih baik kalian coba ajak temen, kakak kalian atau bapak kalian yang mau melatih kalian itu pakai sepeda motor ya. Jadi kalian ditarik dari belakang ya dengan kecepatan konstan, mungkin 40 km dulu, 40 km per jam dulu ya. Seperti kayak balapan ya. Jadi kalian modelkan seperti kayak balapan sebelum menyentuh garis finish. Kalian ditarik sepeda motor atau sepeda ya. Kalian tarik dengan kecepatan 40, itu kalian ngedraft terus ya, atau di belakangnya. Ya, jangan sampai kita ke pinggirnya karena kan kita kena angin ya. Tentunya ini juga bisa melatih teknik kalian di saat sprint nanti. Ya, kalian passing dengan motor dengan kecepatan 40 lah. Kemudian kita juga harus nyalip motor tersebut dengan kita juga harus koordinasi dulu kan sama yang naik motor. Misalkan sudah kecepatan 40 kita mentok, kita harus bisa maksimalkan lagi dengan lebih push lagi ke 50 atau ke 60 ya. Jadi agak sama sih sama latihan interval tadi. Jadi kalian tentukan jaraknya berapa meter ya. Kalau latihan ini biasanya saya jaraknya sekilo ya, kemudian kita ditarik sama 40, kemudian di 200 meter terakhir kita harus bisa salip motor itu dengan kecepatan motor yang masih sama. Jadi misalkan kecepatan motor itu mentoknya sampai kecepatan 50 ya. Jadi kita harus bisa salip motor tersebut dengan kecepatan yang sama ya. Jadi motor tersebut tidak jalan lebih cepat juga tidak melambat, tetap stabil 50. Kita harus bisa salip, kita harus bisa meninggalkannya ya, walaupun cuma 10 detik ataupun bahkan di bawah 10 detik itu sudah gak masalah, karena kita sudah setidaknya kita sudah melampaui sepeda tersebut ya. Jadi latihan passing ini bisa kalian latihan setelah kalian mengikuti beberapa latihan sprint yang saya sebutkan tadi. Kalau kalian belum melakukan beberapa tips tadi, saya rasa jangan langsung diloncati ke tips yang kali ini, karena ini cukup benar-benar menguras tenaga kalian, karena ini benar-benar kalian dengan speed tinggi. Jadi 4 tips sprint tadi adalah yang saya lakukan pribadi, saat saya masih dulu terprogram latihannya, dan terbukti saya saat sprint juga nggak bisa dibilang sangat bagus sih, tapi saya bisa menyaingi beberapa atlet yang juga kemampuan sprintnya bagus ya. Jadi latihan kali ini saya anjurkan kalian disiplin tapi tidak terlalu memaksakan ya. Kalau keadaan fisik kalian tidak mumpuni ya jangan dulu gitu kan. Kita bisa latihan pendek-pendek dulu ya. Oke. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kasih komentar kalian di bawah. Karena komentar kalian akan benar-benar membantu dalam perkembangan channel ini. Saya, Junior Fikri Abdillah, beserta kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. 1, 2, 3, listen.